Saya harus menjemput si Tari dan membawa Tari pulang. Jangan Om, jangan. Bahaya Om. Tapi Tari masih ada di sana, Roy. Ya Tuhan, ini ada apa? Loh, kok, mau kemana kamu? Mah, si Andi kenapa itu? Kita tahu, Mama juga bingung. Om, jangan Om, bahaya. Saya harus menjemput Tari dan membawa Tari pulang. Sebenarnya itu bukan Tari, tapi hantu merah botak. Hantu merah botak. Aduh, ini ada apa sih? Roy, lalu anak saya Tari yang sebenarnya sekarang ini ada di mana, Roy? Kak Tari yang asli terkurung tempat itu Om. Ya udah, kalau gitu kita segera selamatkan anak saya, Roy. Ayo, Roy. Bahaya. Kekuatan jahatnya terlalu besar Om. Saya gak berani ke sana. Roy, jadi hal ini yang selama ini mau kamu ceritain ke Mama. Iya Mah. Bagaimana nasib Tari anak saya? Tunggu kok. Kok? Mau kemana kamu? Kok pasti kena pengaruh juga. Andi, mau kemana kamu? Woi, sadar woi. Kok? Terus gimana nih, Mah? Kita bawa masuk ke dalam aja. Ayo, masuk. Mah, Pak, ajak aku berdoa terus saja. Iya. Om, jangan Om. Sebaiknya Om pulang dulu. Udah keburu malam. Lagian, kekuatan jahatnya terlalu besar Om. Baiklah, Roy. Kalau gitu, Om pamit dulu. Malam itu saya dan papanya Roy menjaga Andi semalaman. Kami tidur bergantian, tidak melepaskan mata dari Andi. Sedangkan Roy, dia menyendiri di kamarnya. Tiba-tiba Roy datang ke kamar saya dan bilang mau mengusir para setan, juga membinasakan pasar hantu. Roy bilang mau melakukannya dengan Ustadz Imron agar mereka tidak kalah kuatnya dengan para setan itu. Ustadz Imron pernah menolong Roy menghadapi energi jahat yang terlampau kuat bagi dirinya. Lepasin celengannya. Kok nurut, kok? Roy, kenapa sih Koko nggak mau lepasin celengannya, Roy? Dia masih kena terpengaruh dari setan itu. Pak Ustadz. Mari, Bu. Mari, Pak. Silakan duduk, Pak. Roy, kamu kan telepon Pak Ustadz. Ada apa ya? Iya Pak, Koko juga kena pengaruh setan itu. Pak, Roy butuh bantuan Bapak untuk menyelamatin Koko. Dan juga yang di kebun kosong itu Pak. Baik Roy, Pak Ustadz akan bantu. Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam semesta, berikanlah bantuan untuk menghancurkan kekuatan jahat ini. Lindungilah Koko dari kekuatan jahat itu. Hancurkanlah dan kembalikanlah setan-setan itu pada tempatnya yang seharusnya, alam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bawa aja celengannya, bawa celengannya, untuk yang baru.
Koko, Andi, kok Kok aku bisa di rumah? Mama, tadi kan Mama suruh aku main di luar. kok, bentar kok. Tadi kita baru aja selamatin Koko dari pengaruh setan itu. Hah? Maksudnya? Koko nyaris dijadiin budak setan. Pak Ustadz, sebaiknya sekarang kita langsung ke tempat itu, Pak. Daripada lebih banyak lagi manusia yang jadi korban, Pak. Kamu benar, Roy. Mari. Ya, tunggu, Pak. Mah, Pak, tolong jagain Koko. Roy takut Koko malah kena pengaruhnya lagi. Suruh Koko banyak berdoa, ya kok? Jangan khawatir, serahkan semuanya ke Papa dan Mama. Kamu lakuin aja apa yang mesti kamu lakuin dengan Pak Ustadz. Ya udah, Pak. Mah, Roy, jalan dulu ya. hati-hati ya. Iya, Mah. Iya, Pak Ustadz. Permisi, Pak. Tunggu. Mari. Roy, dari kemarin anak saya Tari belum juga pulang, Roy. Pak Ustadz, kemarin saya sama Roy sempat melihat anak saya di kebun kosong, Pak Ustadz. Katanya Roy, anak saya itu disekap di dalam dunia goib, Pak Ustadz. Ya udah, Pak. Sekarang kita mau bebasin orang-orang yang di tempat itu. Roy, Pak Ustadz, anak saya Amel juga belum pulang dari kemarin. Kak Amel. Itu kan, Tante, kemarin dalam mata batin Roy lihat Kak Amel juga di tempat itu. Astagfirullah, Amel ngapain di situ? Ya Allah. Iya, Bu. Sepertinya anak Ibu juga ditahan oleh setan-setan itu untuk dijadikan budak. Pak Ustadz, kalau gitu sekarang juga kita harus ke sana. Ayo, Roy. Ayo, Roy. Ayo, Bu. Mari. Pak Ustadz, gak apa-apa ya. Mereka mungkin bisa bantu doa. Iya, benar. Mereka juga berhak untuk mencari anak-anak mereka. Yaudah, yuk. Mari. Yang mengejutkannya waktu Roy keluar dari rumah. Dia lihat semua orang lagi pegang handphone baru. Roy seperti diserang indera keenamnya sendiri. Aroma gaib muncul bertubi-tubi. Penglihatannya pun muncul tak henti-hentinya. Pasar hantu itu sudah merajalela. Pak Ustadz, Pak, Bapak ngerasain juga kan apa yang Roy rasain? Iya, Roy. Energinya besar banget. Padahal kita belum sampai ke tempat itu. Ya Tuhan, aroma gaibnya kuat banget, nusuk banget. Roy, kamu kenapa, Roy? Sebentar. Mereka semua beli barang-barang itu dari tempat itu. Maksud kamu apa, Roy? Itu tempat isinya setan semua. Setan-setan itu menjualkan barang jadi-jadian. Kalau terjadi sesuatu, maka barang-barang itu akan berubah menjadi benda menjijikan. Maksud kamu HP itu berubah cacing kalau dipegang yang bukan miliknya, iya? Iya bener Om. Yang Roy lihat dari mata batin Roy persis kayak gitu. Handphone itu berubah menjadi segumpal cacing. Astagfirullahalazim. Saya tuh pernah ngalamin itu. Uang hasil kerja saya nyuci tuh habis semua buat beli HP jadi-jadian. HP-nya belum sempat saya kasih Amel. Udah berubah jadi cacing. Hati-hati ya kamu. Jangan sampai kamu menyentuh mereka. Sekarang kita harus pergi dari sini. Biar Roy bisa usir setan itu yang selama ini menutup mata batin Roy. Ayo. Kamu sudah terlalu banyak melihat. Gelap. Roy, Roy kenapa, Roy? kamu kenapa, Roy? Gelap. Gimana aku? Pak Ustadz, Gelap. ada apa ini, Pak Ustadz? Terlalu banyak energi jahat di situ, Roy. Jangan-jangan. Ada apa ini? Semua hantu itu ada di sini. Hah? Ya ampun. Jadi setannya ada di sini semua? Pak Ustadz, Ayo, Roy. Ayo. Ayo. Serem. Tari,
Tari, ini kamu Tari, nak. Tari, ini bapak, nak. Roy, ini Tari anak bapak kan, Roy? Bukan Tari jadi-jadian kayak setan kemarin kan? Ini Tari yang asli, Pak. Tapi Kenapa, Roy? Hah? Kenapa, Roy? Ada apa dengan Tari anak saya? kesedaran dan kewarasannya Kak Tari, ada setan itu. Tapi tenang, Kak Tari masih bisa normal. Cara satu-satunya adalah kita musnahkan hantu itu. Ya udah, tunggu apa lagi? Sekarang juga kita musnahkan setan-setan itu. Ayo. Istighfar Pak Sunan. Biar Roy yang menyelesaikan semuanya. Sebaiknya Pak Ustadz dan Tari pulang aja. Biar Roy yang menyelesaikan. Loh, kenapa, Pak? Kak Tari nggak boleh deket-deket dulu sama tempat itu. Bisa-bisa dia mungkin terpengaruh. Lebih baik, Om, bawa Kak Tari pulang aja. Baiklah, kalau begitu saya dengan Tari pulang dulu. Kami akan selalu mendoakan kalian semua. Terima kasih ya, Roy, Pak Ustadz. Baik, Pak Sunan. Kami pulang duluan. Terus anak saya gimana? Roy yakin Amel masih ada di tempat itu. Itu kan Amel, Roy. Amel! Amel! Ibu. Sabar, Bu. Di situ banyak jinnya, Bu. Ya Allah, itu anak saya. Akan aku tutup mata batinmu. Penguasa Mesta, lindungilah Roy, Bu Mina dan juga Pak Ustadz. Hancurkanlah kekuatan jin itu. Kembalikanlah ke Amel seperti sebelumnya. Hati-hati Pak Ustadz. Setan itu mengarah ke Bapak. Ya ampun, saya mohon jangan siksa Amel. Saya rela melakukan apapun, tapi bebaskan Amel. Saya mau jadiin penggantinya. Hati-hati, Bu. Amel! Amel! Bu! Roy, ternyata benar yang kamu bilang. HP-nya tadi memang HP jadi-jadian. Aku udah dijebak sama setan hanya demi HP-HP jadian itu. Aku disuruh ini itu sama setan-setan itu, Roy. Makasih ya udah selamatin aku. Amel, kamu bebas karena ibu menggantikan dirimu, Amel. Ibu? Jadi ibu dikurung sama setan-setan itu? Iya Kak. Pak Ustadz, Roy, tolong bantuin aku selamatin ibuku. Ya, Amel. Insya Allah, Amel. Kalian tidak bisa mengalahkan aku atau mengusir aku. Jumlah kami banyak. Kalian manusia biasa. Pak, hantu nenek itu mengumpulkan budaknya dengan tempat itu, Pak. Ya, Roy. Saya merasakan energi jahat yang banyak, yang begitu besar datang ke sini, Roy. Iya, Pak. Roy juga ngerasain. Iya, Kak Amel, tolong pergi ke rumahku, ambilin Hio dan juga air suci. Iya, Ron. Cepetan. Pak, aku akan coba masuk lagi ke dunia tadi. Bapak bantu doa dari sini ya. Ya, Roy. Hati-hati, Roy. Ya. Kami tiba-tiba terkejut melihat Amel muncul di depan rumah. Apalagi Amel datang meminta berbungkus-bungkus hiu dan sebaskom air. Saya langsung tahu yang Roy hadapin kali ini terlampau kuat. Loh, Roy ada di mana, Pak Ustadz? Dia lagi di situ. Maksudnya Roy masuk ke tempat itu, Pak? Iya, Roy sedang di dunia astral. Dia sedang berinteraksi di sana, membantu orang-orang yang kehilangan. Lah kenapa nggak Pak Ustadz aja yang masuk ke situ? Roy kan masih kecil. Umur bukan menjadi patokan. Roy diberikan kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan dunia astral. Sedangkan kita hanya bisa dengan doa di sini. Ini kita juga udah bawain Hio sama air doanya. Mana airnya? Kita berdoa di sini. Amel bantu doa ya. Tolong hio-hionya diletakkan dekat pohon situ. Ayo.
Ya Tuhan, mereka semua udah di sini. Diam kamu! Mereka kamu setan jahat. Kembali kamu ke alammu. Berani-beraninya kamu mentah aku, anak kecil! Pak Ustadz, tolong siram airnya ke pohon itu. Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak Ustadz? Ada energi jahat yang sangat kuat sedang mendekat ke sini. Energi jahat apa, Pak? Energi jahat itu akan menyerang kita di sini. Pak Hasan, bantu saya menyiram pohon itu. Siap. Mari, kita siram. Kita doakan dulu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar kalian manusia! Kita lagi di dunia astral. Ayo cepat keluar. Udah, ayo kita pergi dari sini, Pak. Ayo. Alhamdulillah, kita telah berhasil memusnahkan setan nenek hitam itu dan para pengikutnya. Syukurlah, terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah, mereka para manusia yang tadi dikurung setan-setan itu telah dibebaskan. Roy. Amel! Sayang, kamu nggak kenapa-napa, Nak? Iya, Pak. Enggak apa. Bun, kamu nggak apa-apa kan? Bu, maafin Amel ya, Bu. Gara-gara Amel nurutin kehendak Amel, Ibu jadi kena culik. Gak apa-apa nak, ibu udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf. Sekarang setan-setan itu udah kembali ke asalnya. Neraka. Roy, kamu jangan nekat kayak gini lagi ya. Mama tuh panik banget, Roy. Iya, jantung Mama sampai mau copot tau nggak? Tapi syukurlah kamu baik-baik aja, Nak. Insya Allah semua akan kembali normal. Alhamdulillah kita sudah aman dari setan-setan itu semua. Akhirnya semua sudah kembali normal. Beberapa orang yang ternyata hilang selama ini, mereka kembali ke orang-orang tercintanya. Amel dan Tari berubah menjadi anak yang baik. Butuh waktu lama lagi orang berani lewat ke kebun itu. Padahal udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Sampai akhirnya kebun itu sekarang menjadi mall yang sangat ramai. Banyaklah bersyukur dan banyak berdoa supaya kita tidak ke jalan yang sesat. Amin.